Hai Saraners, welcome back to our YouTube channel. Kali ini kita ada di program Maklon. Makan sambil Ngobrol. Jadi di sini kita mau kalian sharing-sharing aja pengalaman kalian yang pernah dirasain. Nanti kalian jawabnya juga sambil makan aja ya. Nah sebelum ke pertanyaannya, coba dong kenalin kalian namanya siapa dan dari divisi apa. Oke, perkenalkan nama gue Budi dari divisi Digital Marketing. Halo, nama gue Rudi dari divisi IT. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Ceritain dong gimana pertama kali kalian cari kerja dan rasanya tuh gimana pertama kali keterima kerja. Nah, mau lo dulu apa gue dulu? Lo dulu deh. Lo dulu lah. Lo aja. 1 hour later. Oke, jadi gini, pertama kali gue nyari kerja itu memang agak susah karena memang dulu memutuskan itu pertama itu untuk kuliah. Nah, sebelum kuliah itu mikir kayaknya nyari kerja enak gitu kan. Iya, nah, betul. tapi memang ternyata kuliah nggak berlangsung. Oke, boleh dimakan. Oh ya, ambil makan kita. Nah, jadi itu dulu selama 9 bulan itu gue nggak bisa nyari kerja karena memang fokus pertama di kuliah awalnya. Nah, awalnya itu memang gue udah kuliah sekitar 1 sampai 2 bulan, cuman karena memang ada faktor, jadi gue memutuskan untuk cari kerja. Nah, nyari kerja itu tuh susah banget, sulit banget, iya. karena dulu itu nggak ada yang namanya pengalaman. Yang kedua itu bingung cari kerja itu seperti apa sih dan di mana sih channel-channelnya. Nah, itu yang buat gue bingung. Tapi setelah dari itu gue dapat kerja itu di perusahaan elektronik. Nah, pertama kerja itu bisa dibilang rasain enak banget dan punya penghasilan sendiri. Nah, kalau lo sendiri gimana nih? Kalau gue beda, Bud. Jadi gue tuh kuliah dulu waktu itu. Udah lulus kuliah, gue nyari kerja nih. Emang susah juga sih. Gue akhirnya nanya-nanya sama temen-temen gue nih. Gue ditawarin jadi apa coba? Apa tuh? Gue jadi marketing, coy. Awal-awal. Enak banget tuh pasti. Tapi gue kan nggak bisa ngomong. Lah, ini lo ngomong. Oh iya, maksudnya skill komunikasi gue kurang lah. Gue ditantang buat apa? Ngajak-ngajakin orang untuk join apa ya namanya? Kayak charity. Oke. Modelnya dulu adalah satu lembaga gitu. Oke. Yang tentang pendidikan gitu sih. Gua ngajak orang-orang untuk donasi kayak gitu. Nah, tapi kayaknya lo nyaman gak sih kalau untuk sama kerjaan lo yang pertama ini kira-kira? Dibilang nyaman sih, enggak sih, enggak terlalu nyaman gua sama dia. Karena bukan gua banget passionnya lo. Yoi. Ya. Kalau gue sendiri itu ada pengalaman juga. Apa? Setelah gue dapat kerja itu, ternyata nyari kerja itu enak banget gitu kan. Setelahnya itu karena kita bisa menghasilkan uang sendiri. Pertama kali yang gue beli itu apa? Kamu tahu nggak? Motor. Motor, salah. Yang pertama gue beli itu gue bisa beli baju sendiri, boy. Kalau sendiri gimana tuh? Kalau gua pertama kali, gua itu pengen banget punya motor. Jadi itu ya awal-awal yang gua beli. Gua ngumpulin itu sekitar hampir 5 bulan lah. Gila. Tapi emang kerjanya tuh capek, tapi ya hasilnya lumayan sih. Ya jadi waktu itu gua emang kerjanya tuh lebih dari 8 jam lah. Gua lembur. Ya, tapi lebih dari itu. Gue bisa pulang jam 3 pagi, jam 4. Ini serius. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ceritain dong pengalaman paling seru dan paling sedih selama kalian pernah kerja di mana aja, mau yang itu kerja pertama, yang kedua, atau yang sekarang. Paling sedih sih gue sebelum gue di sini ya, ada di logistik juga. Jadi sedihnya tuh di situ pressure-nya parah banget sih. Kayak gimana contohnya? Gue disuruh ya kerja sampai malam lah, dan lemburannya ya menurut gue kurang sih. Malamnya tuh apa jam berapa? Lebih pagi sih jatuhnya. Nggak malam lagi, pagi. Udah beda hari dong ya? Iya, udah sampai beda hari. Masuk jam 8. Paling malamnya, paling pahitnya ya waktu itu di sana sekitar jam 3 pagi.
Waktu itu lagi zaman-zamannya kita puasa, jadi sahurnya di sana. serius. Sempet hampir nggak pulang. Tapi besoknya libur. Kayak gitu. Serunya dong, yang serunya nih. Gue pengen tahu nih yang serunya. Yang serunya ya, menurut gue sih, gue bukannya munafik ya. Tapi di sini sih menurut gue. Kayak gimana tuh? Serunya apa? Serunya kenapa tuh? Temen-temennya asik-asik, seru-seru. Pokoknya gue ngerasa muda aja sih di sini. Kayak kalau gue itu punya pengalaman 2 kali gue masuk kerja di perusahaan yang berbeda, itu ada sedihnya. Sedihnya itu karena dulu pas banget orang tua gue emang lagi sakit. Awal gue itu gue kerja di satu perusahaan otomotif di Kerawang. Nah itu saat banget bokap gue lagi sakit gitu. Dan memang gue dulu itu ngekos di situ, nggak PP ya gitu kan. Nah kebetulan sedihnya itu kenapa? Sedihnya itu gue lagi giat-giatnya kerja, pengen nyari duit buat orang tua, buat bahagian orang tua gue. Tapi di situ orang tua gue ternyata meninggal. Nah dan itu pun gue sedihnya itu gara-gara memang gue berangkat kerja pagi hari gitu kan. Itu baru naik yang namanya bis jemputan dulu tuh. Dari sana ada bis jemputan, terus itu ditelepon. Wah itu sedih banget sih. Nah yang lebih sedihnya lagi, di perusahaan yang sama itu gue di PHP-in guys. Kenapa tuh? Nah di PHP-nya itu dulu memang gue udah dapet surat kebahagiaan lah ya, bisa dibilang kalau di perusahaan-perusahaan itu. Karena dulu gue udah mau dapet yang namanya SK karyawan tetap. Nah karena memang udah 2 tahun gue kerja, ternyata waktu itu lagi memang zamannya kita ada yang namanya demo-demo. Nah dulu itu karena ada beberapa faktor, jadi disangkain itu angkatan gua itu semuanya ikut demo, padahal enggak. Nah satu angkatan itu semuanya sekitar ada 15 orang yang mau di karyawan tetapin, langsung di-cut di hari itu juga. Itu sedih banget sih. Nah kalau yang kedua, gue punya pengalaman juga itu sedih juga. Yang kedua itu gue kerja di satu perusahaan otomotif juga, tapi ini bergerak di bidang mobil. Nah dulu itu gue sama kejadiannya gara-gara ya memang orang tua gue ini lagi sakit. Nah kebetulan orang tua gue lagi sakit, gue waktu itu memang udah kayak gue nggak mau nih kerja di mana-mana lagi gitu kan. Udah gue fokus cari kerja dan gue nggak pernah yang namanya absen, bahkan gue sampai sakit pun gue masuk di situ. Tapi memang saat kejadian orang tua gue meninggal, yang ibu gue nih yang meninggal, gue izin di situ. Nah memang tidak diizinkan waktu dulu di perusahaan itu gitu. Nah tidak diizinkan, akhirnya gue ya udah gue tetap masuk tapi gue izin setengah hari. Ya dengan bisa dibilang terpaksa juga sih gitu kan, ya mau nggak mau dong gitu kan, karena memang gue udah dapet telepon setelah sholat Jumat gue pulang, akhirnya memang tidak tertolong. Dan akhirnya setelah gue mengalami satu tahun di sana, itu gue tidak diperpanjang dengan alasan 1 kali tidak masuk. Logis gak sih? Selama 1 tahun 1 kali gue nggak masuk, itu gue nggak diperpanjang, itu sedih banget. Nah kalau menurut gue memang senangnya itu gue ada 2 tempat. Yang pertama, gue juga nggak muluk-muluk ya, benar emang di sini. Yang kedua di sebelumnya gitu. Karena memang satu, kita banyak teman ya di sana, kita punya teman itu yang satu frekuensi kalau buat gue ya. Jadi itu sih kesenangan gue. Mungkin di situ yang paling lama gue kerja gitu. Kalau di sini juga gue berasa itu seumuran sama mereka padahal ya tahu sendiri kan. Spill dong ke umurnya. Aduh jangan di-spill, kalau masalah umur jangan di-spill. Nah, jadi itu di sini tuh memang bisa dibilang kekeluargaannya erat juga. Betul. Terus juga kita di sini bisa dibilang mau sakit itu bisa dibilang kayak dicariin gitu. Nah, dicariinnya benar-benar kekeluargaan. Care banget ya. Mana nih orangnya gitu kan. Sampai memang bukan dari atasannya doang, tapi itu teman-teman kita ngerangkul sampai kita dijenguk juga lagi sakit, ataupun memang ditanya nih sakit sedikit aja tuh ditanya lu kenapa gitu, lu pusing nggak ini. Coba kalau gue di tempat dulu boro-boro gitu kan, orangnya sendiri-sendiri ya. Sendiri
Kalau lo sendiri waktu pas ngelamar di sini itu Ya. ada pengalaman unik nggak nih? Pas masuk pertama kali lo memutuskan untuk kerja di sini. Pertama gua wawancara sama Pak Heri Tahir. Nah, pertama kali di wawancara itu. Terus akhirnya udah selesai wawancara, interview. Gue hampir berapa ya? 3 hari lah belum dipanggil. Terus akhirnya hari keempat baru di chat lagi. Lah gue di interview lagi, masa kocak banget. Kocak banget. Iya. Tapi yang kedua sama Pak Fadli enggak. Jadi Pak Fadli tuh nggak tahu kalau gue udah di interview. Iya. Plot twist ya, guys. Plot twist banget, itu lucu banget. Jadi pas mau awal-awal doang, di mana Mas, tinggal di mana gitu. Yakin mau kerja di sini udah. Pokoknya biasa lah, pertanyaan-pertanyaan biasa. Terus saya ngejelasin tuh, Pak saya udah di interview kemarin. Oh iya, sama siapa katanya? Sama Pak Heri Tahir. Oh tunggu sebentar ya. Terus Pak Fadlinya keluar tuh ngobrol sama Pak Ate. Terus akhirnya masuk lagi. Oh ya sudah Mas, yaudah besok kerja aja di sini. Nih, kalau gue pasti ada yang lucu lagi. Apa tuh? Nah, lucunya itu saat gue pertama kali interview. Memang gue nggak tahu kerja di sini itu pemiliknya siapa, Iya. ya kan? Nah, ternyata Pak Asrul itu adalah dosen gue, guys. Itu lucu banget pengalaman gue pas saat wawancara, karena gue diwawancara sama dosen gue sendiri, guys. Tapi memang gue itu nggak diajar sama Pak Asrul, karena waktu itu Pak Asrul itu dosen di jurusan bisnis, sedangkan gue di jurusan pajak gitu. Jadi gue hanya kenal aja nih kebetulan. Cukup tahu ya. Cukup tahu aja nih sama Pak Asrul, intinya seperti itu. Dan yang lebih lucunya lagi, gue itu saat di interview itu bukannya ditanya apa-apa, tapi gue malah cerita. Curhat sama Pak Asrul. Malah curhat. Curhat Pak, saya curhat ingat banget Bapak. Curhatnya apa kalau boleh tahu? Nah, curhatnya itu gue, kenapa lu mau masuk di sini gitu kan? Terus ngapain lu udah kerja di sana udah enak, karena dulunya itu Pak Asrul tahu kerja gue sebelumnya gitu. Iya. Jadi terus kayak lo yakin mau join di sini? Terus akhirnya ya gue bilang iya Pak, yakin gitu kan. Dan langsung ditantang hari itu juga sama Pak Asrul. Oke, besok lu mulai kerja. Gila nggak tuh? Detik juga. Ya udah, lu besok mulai kerja. Ya, terus akhirnya gue bilang dong, Pak, mohon maaf, saya di kerjaan sebelumnya belum kelar gitu kan. Kan plot twist banget nih gue gitu kan. Nah, terus akhirnya gue minta waktu deh tuh sama Pak Asrul. Gue minta waktu sampai akhir bulan karena biar enak juga kan penghitungannya, dan gue dikasih waktu itu 2 minggu, tapi Pak Asrul minta jangan banyak-banyak. Nah, Udah seminggu aja cukup kan, kayak gitu. Stres dong di situ. Sedangkan di tempat kerja dulu itu harus 1 month notice. Iya. Jadi harus punya tahu dulu gitu kan sebulan sebelumnya kalau lo mau resign seperti itu. Nah, kebetulan akhirnya ya gue dapet jalan karena memang bisa dibilang oke, gue memutuskan untuk di sini juga. Akhirnya gue setelah dari situ langsung deh tuh dipermudah untuk selesai di sana gitu. Dan akhirnya gue kerja di sini. Pertama kali gue masuk itu sekitar tanggal 27 kalau nggak salah, 27 apa ya gue lupa, 27. Nah kebetulan gue kok nggak ada kabar lagi nih dari kantor ini gitu kan. Gua belum masuk itu. Gue memang walaupun Pak Asrul sudah menotis ya udah tanggal sekian lu mulai kerja seperti itu. Tapi gue nungguin kabar lagi dong, nggak mungkin gue langsung dateng gitu kan, make sure lagi kok nggak ada yang ngabarin gue. Ini udah hamin 3 hari waktu itu, sampai hamin 1 kok nggak ada kabar lagi. Akhirnya gue nanya tuh sama rekan gue, kayak gue nanya ini gue gimana, bercanda nggak sih? Terus sampai akhirnya dia bilang, lu waktu itu disuruhnya gimana? Ya gue bilang dong, gue disuruh masuk tanggal sekian. Kok nggak ada kabar ya? Aduh, gue juga bingung kan loh jadinya gitu kan. Akhirnya gue dapet kabar dari teman gue itu, ternyata Pak Asrul memang lagi sakit. Nah jadi gue masuk itu nggak ketemu Pak Asrul lagi, dan gue langsung masuk di tanggal 27 itu dan ketemu langsung sama Pak Heri. Dan Pak Heri awalnya kayaknya sih bingung ini dari mana, karena Kebayang banget, anak mau mana? Ini siapa? iya betul, kayaknya gitu
gitu. Akhirnya gue disuruh ke atas dan saat itu juga itu teman sekantor ada yang kena COVID guys. Gila sih. Dan itu gue di bangkunya. Gua duduk di bangkunya. Dan Dong banget. Disuruh ya di Awal-awal itu gue awkward banget beneran. Dan teman-temannya itu juga langsung ayo lu kayak lu kena COVID lu nanti gini ya. Nah, disitulah gue nemuin enaknya nyamannya untuk di sini gitu. Nah, itu dia maklor kali ini. Sampai jumpa di maklor berikutnya. Jangan lupa untuk langsung cus Sarana Mulia Logistik. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you Sarana. See you Sarana. Perusahaan yang bergerak di bidang elektronik. Aslinya 9 bulan, Pak. Lulus kuliah nih. Lah, Lebih basic. gue jalan. Hey! Oh gitu. Apalagi ya?